Bilangan itu luas banget. Bilangan secara umum itu kalau kita bagi itu ada dua. Ada bilangan real, satunya lagi bilangan imajiner, tidak real. Yang kita belajar untuk tingkat yang SMP ataupun sampai SMA itu masih real lah. Mungkin ada yang tidak real juga nanti imajiner. Tapi untuk SMP masih real. Nah, real itu juga masih dibagi. Ada rasional, ada irasional. Nah, bilangan bulat sendiri itu masuk yang rasional. Oke, kita langsung ke bilangan bulatnya sendiri. Pak Guru lanjut. Ya, sekarang kita tahu dulu bilangan bulat itu apa. Jadi di sini kita tulis bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas apa aja sih? Ya, jadi terdiri atas, ya, yang pertama itu ada bilangan positif ya. Biar lebih lengkap, Pak Guru tulis bulat positif. Ya, lalu lawannya ada bilangan bulat negatif, ya. Lalu satunya lagi sebagai pemisahnya adalah bilangan ya 0. Bilangan 0, ya. Ya angka 0 sendiri itu ya. Nah, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Jadi gabungan dari ketiga bilangan itu yang kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kalau kita gambarkan pada garis bilangan, ya, Pak Guru buat garis bilangan dulu. Jadi ada suatu garis yang memiliki jarak yang sama ya. Ya, misalnya panjangnya sampai segini aja deh. Ya. Tengahnya itu 0, lalu di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, sampai 5 deh. Di sini sebelah kirinya ada negatif 1. Ini bacanya negatif 1, ini bacanya negatif 2, negatif 3, negatif 4, ya kita sampai negatif 5. Ada yang membaca negatif 1, negatif 2, negatif, ada yang baca min 1, min 2, min 3, itu boleh ya, tidak masalah. Nah, garis bilangan itu mewakili bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Gabungan semuanya disebut bilangan bulat. Oke ya, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Untuk bilangan positif, bilangan bulat positif yaitu dari 1, 2, 3, 4 ini ke kanan nih. Ini tanda panah ini menyatakan dia lanjut terus ya. Cuma Pak Guru tidak tuliskan panjang-panjang. Tanda panah ini menyatakan dia lanjut terus. Jadi bisa lanjut 6, 7, 8, 9, 10 sampai tak terhingga. Begitu juga yang sebelah kiri ini nih. Ini dia lanjut terus ke kiri, ada negatif 6, negatif 7, negatif 8 sampai negatif tak terhingga. Ya, itu yang kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, yang ke kanan ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang disebut dengan bulat positif ya. Ini yang disebut dengan bulat positif. Oke, sedangkan dari negatif 1 ini sampai seterusnya, ini yang kita sebut dengan bulat negatif. Ya. Nah, tengah sendiri apa? Ya, ini yang disebut dengan 0, bilangan 0 ya, pembatasnya bilangan 0. Nah, aplikasi bilangan bulat ini itu mungkin kalian sudah sering ketemu tapi tidak tahu ini maksudnya itu penerapan di bilangan bulat ya. Kalau pada jam pembagian waktu itu memakai yang ini, nolnya itu adalah Greenwich ya, GMT-nya, tengahnya. Lalu kalau kita Indonesia itu GMT plus 7, waktu Indonesia Barat berarti 7 jam. Jam 7. Kalau kita jam 7 nanti di WITA itu GMT plus 9, beda 2 jam. Kalau kita jam 7, mereka jam 9. Nah, seperti itu. Itu untuk yang ini. Atau di termometer juga ada ya. Ada skala yang ke atas, positif, ada nolnya, ada yang skala ke bawah, minusnya, ya, negatifnya. Kalau 0 itu adalah proses air menjadi es, ya. Proses yang disebut membeku. Membeku ya, baru prosesnya, tapi dia belum menjadi es. Nah, kalau dia sudah minus, suhunya udah minus 5, minus 10, nah dia akan jadi es. Gitu. Kalau dia masih 10 derajat, 20, dia masih berbentuk cairan.
gitu ya. Oke, atau kalau kalian jalan-jalan di, mungkin naik kendaraan, jalan-jalan, ada pelang 30 meter lagi, misalnya Singkawang 75 km. Nah, itu artinya dari posisi kita mau ke Singkawang itu kita butuh jarak tertentu sesuai pelang yang tertulis. Seperti gitu. Nah, itu adalah penerapan dari bilangan bulat sendiri itu ya, yang garis bilangannya itu. Oke, sekarang kita masuk ke istilah lainnya ya, yang mungkin nanti kamu pakai di bab 2 himpunan. Bilangan bulat positif ini, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu yang kamu kenal dengan bilangan asli. Ya, bilangan asli. Jadi kalau di himpunan nanti ditanya, himpunan bilangan asli, oke, kalian sudah tahu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Nah, sedangkan kalau ditambahkan dengan 0, jadi digabungkan ya, dari 0 digabungkan sampai semuanya, ini yang kita sebut dengan bilangan caca. Ya, jadi bilangan caca itu apa? Dia mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada. Kalau bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah mengenal ada bilangan asli, bilangan caca, yang sampingnya itu negatif. Gabungan dari negatif 0 caca, gabungan dari bilangan negatif positif 0 itu yang disebut bilangan bulat yang ini ya. Oke. Sampai di sini gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum Pak Guru lanjut, ini hanya mengenal tentang bilangan bulat sendiri dan garis bilangan itu. Serta istilah-istilah yang mungkin kalian pakai nanti. Kayak bilangan caca, bilangan asli. Nah, di bilangan asli juga ada istilah lagi yang mungkin sudah kamu tahu. Ada bilangan genap, bilangan ganjil, mungkin ada bilangan prima, kalau pernah dengar, ya, itu dia. Ada genap positif, ada genap negatif. Kalau genap negatif tuh yang sebelah kiri, min 2, min 4, ya, min 6, negatif 8, itu genap negatif. Yang positif ya 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu. Begitu juga yang ganjil ya. Oke, sampai di sini dulu. Gimana kita buka beberapa menit untuk mungkin ada yang ditanyakan seputar bilangan sebelum Pak Guru next ke KD yang menjadi tujuan kita ya. KD yang menjadi tujuan kita itu kalau kita baca di sini, tujuan kita adalah menentukan urutan pada bilangan bulat ya. Jadi kita bisa menentukan urutan bilangan bulat serta menjelaskan dulu ya. Dalam hal ini adalah kita membandingkan mana yang lebih besar di antara dua bilangan bulat, baik dia positif maupun negatif. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo? Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, mantap Tidak. ya. Tidak bisa ya. Oke ya, kalau tidak berarti Pak Guru lanjut lagi ya, boleh ya? Pak Guru Oke. tekan next. Sip. Jadi Pak Guru next ke ya selanjutnya. Kita akan masuk ke urutannya. Jadi di sini Pak Guru gambarkan garis bilangan lagi. Ya. Kalau tidak lurus ya maklumin aja. Pak Guru berusaha dan melurus. Tengah-tengah kita kasih 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 aja deh. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, sampai di sini. Kalau Pak Guru ambil posisi angka 5, jadi Pak Guru tulis angka 5, angka 5 itu berada, Pak Guru bandingkan antara 5 dengan angka berapa ya, yang kira-kira bagus ya, 2 aja ya. Pak Guru bandingkan 5 dan 2. Angka 5 itu diletaknya tuh di sebelah kanan, ya, angka 2 ya. Jadi 5 di sebelah kanan angka 2. Dari sini kita tarik kesimpulan, berarti angka 5 itu lebih dari 2. Jadi tanda ini itu dibaca lebih dari atau lebih besar.
Jadi bisa dibaca lebih dari, lebih besar. Ya. Jadi 5 lebih dari 2 atau 5 lebih besar dari 2. Jadi bacanya seperti ini. Dari segi posisi ya, karena 5 itu di sebelah kanan 2. Jadi 5 itu lebih besar dari 2. Ya. Oke, kalau saya ambil contoh lain lagi. Misalnya 4 deh. 4 itu di sebelah kanan. Dia juga letaknya di sebelah kanan. Saya ambil angka 0. 5 itu di sebelah kanan 0. Kesimpulannya gimana? Berarti sama ya. Karena dia di sebelah kanan, maka 4 lebih besar dari 0. Mungkin dari dua contoh itu kita bisa tarik kesimpulan. Jadi, semakin ke kanan, nilainya semakin apa? Semakin Besar. Ya, semakin besar. besar ya. Oke ya. Jadi semakin ke kanan, ya di sini kan ada 6, 7, 8, 9, ya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, misalnya saya ada 123, kita dengan 75. Tandanya gimana? Ini atau ini? Pilih yang mana? 1 atau pilih yang 2? Yang pertama. Yang pertama ya, berarti jawabannya ini ya. Sip ya, ini ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi. Kita coba amati yang dari sebelah kiri dah. Pak Guru akan gambarkan yang baru lagi. Gambar garis bilangan dulu. Ya. Ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, ini min 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, misalnya Pak Guru ambil posisi negatif 5 dengan negatif 2. Pak Guru tulis negatif 5, itu letaknya di sebelah kiri, negatif 2. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negatif 5 lebih kecil dari negatif 2. Nah, tanda ini dibaca, jadi tadi kan udah beda tanda ya, dibaca lebih kecil atau kurang dari. Jadi bisa dibaca negatif 5 lebih kecil dari negatif 2 atau negatif 5 kurang dari negatif 2. Jadi bacanya bisa kurang dari atau lebih kecil dari ya. Itu dia. Contoh lagi, misalnya Pak Guru ambil negatif 4. Negatif 4 itu letaknya di sebelah kiri 0. Negatif 4 di sebelah kiri 0. Berarti kita kesimpulannya adalah negatif 4 lebih kecil dari 0. lebih kecil dari Sip, lebih kecil dari 0. Berarti kesimpulannya apa? Semakin ke kiri, Semakin kecil. ke kiri semakin mengecil, semakin ya, kecil. semakin kecil nilainya ya, atau nilainya semakin kecil. Jadi semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Jadi kalian jangan terpaku pada angkanya. Contoh ya, misalnya ya, di sini ada negatif 1235 dengan negatif 700. Ya, ini tandanya apa? Ini atau ini? Mana? Pilihan mana? 1235 lebih ke 1. Pilihan 1 atau pilihan 2? Yang pertama. 1. Ya, berarti tetap ini. Ya, jadi jawabannya tetap ini. Jadi kalian jangan lihat, wah ini kan 1235 nih. Dengan 700, wah angka 1200 lebih besar. Terus kalian tandanya gini. Berarti salah ya. Ini salah nih, ini salah. Hati-hati. Jadi jangan terpaku pada angkanya, tapi lihatlah ada tanda negatifnya atau tidak. Karena min negatif 1235 itu posisinya lebih kiri, berarti dia lebih kecil. Gitu ya. Oke ya, sampai di sini bisa ya, paham ya? Sip?
Paham. Oke. Sekarang kita akan masuk ke nilai tempat. Masuk ke nilai tempat. Itu ada yang disebut dengan bilangan satu digit. Satu digit itu adalah satu angka. Jadi bilangannya cuma satu angka. Contoh, 1, 5, 9, dan seterusnya ya. Hanya satu angka. Berarti dia nilainya adalah satuan. Jadi ini nilainya adalah satuan ya. Lalu ada bilangan 2 digit. 2 digit itu contohnya misalnya 10, 35, 98, dan seterusnya ya. Ini adalah puluhan. Lalu ada bilangan 3 digit. Ya, misalnya 123, 500, 729. Nah, ini adalah ratusan. Paham nggak nih? Jadi, pada bilangan 3 digit, 3 digit contohnya misalnya 729. 9 itu yang disebut dengan satuan. 2 itu adalah puluhan. 7 itu adalah ratusan. Ya, semakin banyak digitnya, kalau dia positif ya, kalau dia positif, semakin banyak digitnya, nilainya akan semakin besar. Ya, jadi kalau Pak Guru berikan contoh di sini bilangan 5 digit, di sini bilangan 6 digit. Sorry, salah tulis. Iya. Terus kalau disuruh beri tanda, tanda ini atau ini? Pilihan 1 atau pilihan 2? Pilihan 1. Satu ya? Satu. Ya, jadi jawabannya ya. Oke, bilangan 5 digit kan masih ratusan ribu. Kalau bilangan 6 digit itu jutaan. Udah bacanya jutaan dah ya. 1 juta ke berapa juta. Kalau 5 digit masih ratusan ribu. Oke ya, jadi sampai di sini ngerti ya. Tapi bedakan dengan negatif. Kalau bilangan digitnya dikasih negatif, kalian harusnya tahu dong. Semakin besar angka yang ada negatifnya, ternyata dia nilainya semakin kecil. Ya, bedakan ya. Oke. Sampai di sini beres, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya. Nah, kalau tidak ada, Pak Guru akan kasih soal, beberapa soal. Itu sudah ada di buku paket kalian. Kalau di samping kalian ada buku paketnya, Pak Guru tambahkan dulu. Sabar, Pak Guru import dulu. Mana soalnya dulu? Ya, kalau tidak buka buku paket, kalian bisa lihat di sini langsung. Nah, ini ada soalnya. Ya. Di buku paket kalian itu halaman 9 ya, buku paket kelas 7 punya. Ayo kita menalar. Semuanya ada 6 soal, tapi Pak Guru hanya ngambil 3 soal saja. Jadi Pak Guru kasih kalian kesempatan kerjakan dulu ke 3 soal ini, nanti baru kita coba bahas. Ya, silakan boleh mulai. Soalnya mau dicatat silakan, langsung kerjakan juga tidak apa-apa. Di buku catatan kalian, kalau ada, kalau tidak ya buku kosong yang bisa kalian pakai ya. Manfaatkan. Oke, kira-kira butuh berapa menit untuk menyelesaikan ketiga soal itu? Apakah 5 menit cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Jadi sementara Pak Guru kasih waktu 5 menit, 10.40 kita akan cek lagi. Oke. Ya, sambil kerja ya. Pak Guru cek di sini kamera kalian on nggak sih? Enggak ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Guru masih share screen. Kita cek di share screen ya. Pak, itu mau tulis soal, Pak. Pak Guru tunggu. Ya. Hah? Kenapa? Kenapa? Soal, Pak. Boleh tulis, boleh tidak masalah. Yang penting menjawab pertanyaan 3 soal itu. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara titik-titik dengan titik-titik. Itu. Mau pakai alasan juga boleh. Saya pilih ini karena ini. Boleh, lebih bagus. Jadi kalian memilih karena ada dasarnya, bukan ikut-ikut teman atau suka-suka gitu. Jadi
Harus seperti itu. Harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Itu guna kita belajar matematika ya. Ada dasarnya, ada pegangannya, ada pedomannya. Kalau bisa nomor 1, harusnya bisa nomor 2. Karena nomor 1 dan nomor 2, ya bentuk soalnya mirip ya. Nah, agak berbeda itu di soal nomor 3. Kalian diminta mencari nilai B, sehingga bilangan bla 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 itu lebih kecil daripada bilangan bla 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 bla. Diminta jelaskan ya. Jelaskan di sini itu bukan hanya pakai kalimat ya. Jadi kalau kalian bingung jelaskannya gimana Pak? Harus tulis pakai kalimat ya. Sebenarnya jelaskan itu bukan hanya berupa kalimat. Jelaskan itu bisa berupa perhitungan kalian. Coretan kalian seperti apa. Itu yang disebut dengan jelaskan. Jadi jelaskan itu tidak mesti pakai kata-kata. Lewat coretan kalian, lewat hitungan kalian itu sudah menjelaskan. Ya, yang ngerti itu pasti sudah terjelaskan. Oke, sambil tunggu ya. Kita sampai jam 11, waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Cukup lah ya. Siapa yang chat nih? Oke, gimana? Sudah selesai? Halo? Halo? Sudah selesai? Udah Pak. Belum Pak. Cuman belum. Belum. Nomor 1 bisa? Bisa. Bisa. Bagus. Memang harus pastikan yang- nomor 1 dulu. Kenapa? Yang nomor 3 nggak Nomor 3 ngerti kenapa? soalnya. Ya, makanya kamu harus Nomor 3 pastikan kamu membaca dulu. Jadi apapun bentuk pertanyaan soalnya, pelajaran apapun ya. Jadi nanti kamu ketemu pelajaran, mungkin pelajar BI, IPA, IPS, atau pelajaran lain, selalu membaca soal. Jadi kamu pastikan dulu kamu baca soal, usahakan memahami maksud soal. Jadi soal itu maksudnya apa sih? Sebelum kamu mencoba jawab ya, jadi kamu harus ngerti dulu, ini nanya apa? Kalau kamu tidak paham, pasti akan kesulitan untuk menjawabnya. Itu dulu ya. Jadi nomor 3 itu kalau kita baca baik-baik ya, kan ada simbol B. Simbol B itu huruf B ya. Huruf B itu mewakili suatu angka. Nah, kamu disuruh cari angka B. Sehingga bilangan 63B452, kalau B-nya itu kamu ganti jadi angka, itu dia akan lebih kecil dari 635452. Gitu. Jadi B-nya siapa aja sih B-nya? Angka berapa sih maksudnya? Itu dia. Kamu pahami dulu. Ya. Baru dicoba. Oh, ternyata maksudnya gitu. Ya. Gimana? Udah 5 menit? Apakah kita perlu sama-sama bahas kah kita? Boleh sambil kita bahas? Halo? boleh Pak. Boleh ya? Oke, jadi Pak. nanti kalau yang benar ya bagus ya. Yang salah tolong dilengkapi, diperbaiki lagi biar ya belajarlah lebih baik.
Oke, kita sambil bahas ya. Boleh sambil dilihat penjelasannya. Untuk soal nomor 1 itu masih cukup mudah. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara ini dan ini. Kita lihat ya, ini negatif 547578, 6 digit. Di sininya negatif 595326, juga 6 digit, sama-sama 6 digit. Tapi di sini nilainya 54, di sini 59. Kalau dari segi nilai, dari segi angka, 59 lebih besar kan dari 54 kan? Tapi jangan salah, di sini ada tanda negatifnya. Karena tanda negatif berarti tadi kan kita udah kesimpulan. Semakin ke kiri, nilainya ternyata semakin kecil. Nah, negatif 595326 ini, 596.326 itu, dia kan lebih kiri, posisinya lebih kiri. Berarti negatif 547578 ini yang lebih besar. Berarti jawabannya ini. Benar? Halo? Benar nggak kalian? Benar. Atau salah? Benar. Benar, Pak. Benar ya? Jadi ini lebih besar. Jadi jawabannya negatif 547578. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan pakai untuk soal nomor 2. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547578 dengan negatif 519326. Oke, ini 6 digit, ini 7 digit. Ini digitnya lebih banyak. Sudah pasti nilainya semakin kecil. Ya, karena dia bertanda negatif. Semakin negatif, dia semakin kecil ya. Berarti jawabannya tetap yang negatif 547578. Berarti ini yang lebih besar. Pak Guru tandain itu yang lebih besar ya. Apakah sama jawaban kalian? Sama. Oke. Sama, Pak. Sama. Ya, yang salah diperbaiki. Ya. Alasannya jelas ya. Oke, nomor 3. Nah, ini yang kalian bingungkan ya. Nah, kita harus pahami ini dulu. Kata ini dulu. Simbol B mewakili suatu angka. Nah, kamu tahu gak angka itu ada apa aja? Jadi kalau Pak Guru tulis angka, itu ada apa aja? Ayo. Angka itu apa aja? Angka 0, itu adalah 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. ya, 9. sampai 9 ya. 9. Itu adalah angka. Jadi angka-angka ini yang akan membentuk bilangan. Misalnya 10. 10 itu bukan angka, 10 itu udah bilangan. Bilangan 10 dibentuk dari angka 1 dan 0 ya. Jadi angka itu hanya ada 10 buah dari 0 sampai 9. Nah, kamu tinggal pilih aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, kamu gantikan ke soal ini. Yang memenuhi dia lebih kecil yang seperti ini. Jadi contohnya gini ya, Pak Guru ambil B-nya salah, kan huruf kecil ya. B sama dengan 0. Misalnya Pak Guru ambil B sama dengan 0. Otomatis yang 63B itu akan jadi 630 452. Lebih kecil kan tandanya ini. 635452. Apakah benar 630 lebih kecil dari 635? Benar. Benar ya, berarti ini benar ya. Berarti Benar. B-nya ini benar. Ini benar. Lalu kamu coba lagi untuk B sama dengan 1. Berarti di sini jadi 631 452. Apakah lebih kecil? 635 Lebih kecil. 452. Apakah benar? Benar. Benar ya? Oke, berarti ini masuk nih. Lalu coba lagi B sama dengan 2. Benar. 632 452. Apakah lebih kecil dari 635 Lebih kecil. 452? Benar kan? Nah, berarti lagi. Coba lagi untuk B sama dengan 3. 633 452. Apakah lebih kecil dari 635 452? Benar? Iya. Benar ya? Benar. Berarti yang B sama dengan 3 tuh masuk. Terus kita lanjut B sama dengan 4. 634 452. Apakah lebih kecil dari 635 452? Benar? Iya. Benar. Nah, berarti masuk.
Terus kita coba B sama dengan 635, 452. Apakah lebih kecil dari 635, 452? Tidak. Sama. Salah ya? Sama, Harusnya Pak. sama ya. Berarti ini salah. Kalau udah tahu salah, kamu tidak perlu lanjut yang B sama dengan 6. Karena B sama dengan 6 udah pasti salah. Dari sini kamu baru kesimpulan. Jadi, B yang memenuhi itu siapa? Jawaban B, kasih kurung awal. Jadi, kasih kurung awal, jawabannya ada 0, 1, 2, 3, 4. tutup kurung awal. Ya, jadi jawabannya Pak Guru tulis dalam bentuk himpunan ya. Jadi jawabannya bisa B-nya 0, bisa B-nya 1, bisa B-nya 2, bisa B-nya 3, bisa B-nya 4. Jadi ada 5 solusi ya, atau 5 jawaban untuk nilai B. Ya, walaupun di soal ini tidak diminta tentukan semua angka B ya, cuma tentukan angka B aja. Oke, selesai untuk pembahasan soal nomor 3-nya. Adakah yang bertanya? Tidak. Gimana? Tidak. Sip ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Pak Guru anggap ini beres untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini aja materinya, yaitu kita hanya belajar mengenal mengenal bilangan bulat ya. Oke, berisik jadinya. Oke, Pak Guru matikan ya share screen-nya ya. Ini sudah Pak Guru matikan. Ya. Kita ketemu di Google Classroom. Ya. Oke, di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi materi Pak Guru untuk hari ini sampai di sini aja. Yang isinya cuma mengenal bilangan bulat, apa itu bilangan bulat, bilangan. Ini berisik nih Justin, matikan loh. Pokoknya yang berisik-berisik kita matikan dulu. Oke, ada yang mau bertanya Kak? Yang lainnya gimana? Bisa selesai 3 soal itu? 1, 2, 3? Bisa, Pak. Bisa ya, mantap ya. Bisa, Pak. Kalau kalian butuh latihan tambahan, kalian bisa coba, ayo kita berlatih 1.1 yang ada di buku paket kalian ya. Kalau butuh latihan. Ayo kita berlatih 1.1. Pak Guru tidak tahu halaman berapa. Pak Guru tidak bawa buku. Kalau butuh ya.